Udah kan? Gas. Sini. Dari mana kita kenalan ya? Dari Kevin. Ada aku. Kenalin, aku Kevin. Saya Telaga. Saya Daniel Juan. Saya Agus Teja. Saya Dodi. Saya Iwan. Saya Gilang. Pada kali ini kita ke Halo guys, hari ini kita lagi ada di Debit. Dan hari ini kita mau berwawancara dengan pengelola studio Debit, Sunset Room. Let's go. Halo Kak, perkenalin aku sama teman-teman aku ini dari ISI. Terima kasih Kak udah kesediaan Kakak untuk meluangkan waktu untuk kita bisa menanyakan. Kakak, aku pengen tanya nih, pengen tahu historinya The Beat itu sampai punya studio itu gimana ya Kak ya? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Denny, saya owner dari The Beat Holding ya, atau The Beat Group. Di mana di dalam The Beat Group kita ada banyak ya, bukan hanya toko musik aja, tapi kita ada divisi-divisi lain yang salah satunya adalah The Beat Recording. Jadi kalau kita ngomong tentang historis, tentunya dari awal kita mulai, yang seperti saya jelaskan tadi adalah kita toko musik kan. Iya. Tapi kita selalu merasa bahwa tidak cukup hanya untuk membuat toko musik saja, tapi kita juga memiliki cita-cita untuk bisa membuat sebuah ekosistem juga. Nah, dari itu baru terbentuklah beberapa divisi-divisi, dan recording ini adalah salah satu divisi yang kita bentuk untuk memperluas lagi ekosistem The Beat, bukan hanya sebagai toko musik, tetapi sebagai tempat one stop bagi teman-teman yang memerlukan hal-hal yang bersangkutan dengan musik dan juga audio dan visual juga. Oke, siap. Nah Kak, aku pengen nanya ini, gimana sih hardware dan software yang dipakai di sini? Dari spesifikasi PC, sound card, sama speakernya Kak. Oke, ya. Jadi spesifik kita hari ini ada di lokasi yang namanya The Beat Sunset Road Studio. Jadi sebenarnya kita ada 2 studio, tapi di studio yang hari ini memang kita spesifikasinya lumayan high end ya. Dari PC-nya sendiri kita pakai Mac Studio dengan chip M1. Dan habis itu kita langsung eksternalnya kita menggunakan sebenarnya satu mixing console, yaitu SSL Big Six ya, dan kita sambungkan di dalam melalui software di dalam Mac-nya dengan SSL 12 juga. Jadi total kita mungkin sekitar 24 sampai 30 channel, tergantung optimasinya bagaimana ya. Dan setelah itu dari monitor kita juga menyediakan Genelec dan Neumann ya. Aku lupa tipenya apa, tapi it's pretty high end ya, lumayan berpengaruh juga. Kedua-duanya memiliki karakteristik yang sangat beda, terutama dengan kebutuhan rekaman yang sangat beda. Oke, untuk pengaturan posisi speaker, komputer layar, dan MIDI controllernya Kak? Iya, jadi sebenarnya saya bukan orang yang teknis banget ya, saya dari istilahnya rekaman rumahan aja atau perlu aja ya. Tapi salah satu teknik atau tips yang selalu diberikan kepada saya adalah membentuk sebuah segitiga. Ya, jadi di mana kamu duduk supaya speaker kedua-duanya itu bisa menghadap seperti segitiga kamu. Tapi kalau teman-teman mau cari lebih spesifiknya ya, terutama dengan konfigurasi speaker yang berbeda-beda, biasanya mereka ada YouTube video sendiri, ada tutorial sendiri. Contohnya bagaimana men-setup Genelec supaya hearing experience-nya bagus, bagaimana men-setup Neumann supaya hearing experience-nya bagus. Dan mereka itu tergantung dari brand-nya juga. Tapi kalau misalnya rumusnya aku biasanya sih segitiga itu. Rumusnya segitiga itu ya. Oke. Nah Kak, kalau aku pengen tahu lagi mic dan instrumen musik dan software di AW-nya nih Kak, dan plugin eksternalnya jika digunakan ada ya. Ya, mungkin dari mic dulu ya. Ya, mic dulu. Kalau dari mic, kita untuk vokal kita ada AKG C414, ada Neumann TLM 103 juga. Jadi kedua-duanya ini adalah sangat mikrofon yang sangat industri standar banget
ya. Dan kedua-duanya itu kalau misalnya terutama untuk vokal atau untuk string instrument atau untuk horn instrument kita masukin ke preamp NIF 1073 ya. Jadi untuk hardware-nya itu, dan untuk drum yang kita bisa lihat di belakang ini kita pakai AKG Concert ya, AKG Concert yang udah lengkap dengan overhead-nya 2 juga. Kita ya hal-hal yang biasa seperti SM57, SM58, mic dynamic lainnya juga kita siapkan di sini di studio jika diperlukan. Kalau DAW yang kita pakai ya di studio ini sebenarnya kita menggunakan multiple DAW ya. Jadi kita menyiapkan banyak DAW, kita ada Pro Tools, kita ada Cubase, kita ada yang Logic ya tentunya ya, dan FL Studio juga. Jadi tergantung dari orang yang menyewakan apakah mereka mau pakai DAW yang manapun, itu terserah mereka ya, sesuai kenyamanan mereka. Dan di situ kita kebetulan disupport dengan dari Kontakt dan juga dari Arturia. Jadi kalau teman-teman yang mau rekaman di sini VST dan virtual instrument, virtual effect semuanya, kalau misalnya teman-teman tahu dari Arturia dan dari Kontakt juga, itu semuanya lengkap, semuanya included dalam package kalau misalnya teman-teman ada menggunakan session di studio ini. Gitu, termasuk lengkap ya di sini kayak, jadi semua kesedia ya, walaupun jadi Tersedia. orang sewa tuh jadi tahu gitu pengen ini. Dari recording instrument sampai orchestration sampai misalnya beat making atau DJ dan lain-lainnya, VST-nya udah ready banget di sini. Oke, siap. Oke Kak, aku pengen nanya nih, gimana sih Kakak perekaman dengan mic di studio The Beat ini, dari perekaman vokal, gitar, dan perkusi, dan hal-hal yang diperhatikan dalam proses dan hasil rekaman menurut Kakak? Ya, jadi kalau misalnya aku rekaman sih sebenarnya kita lihat dari input aja ya. Sebenarnya ada 2 tipe input yang memang pakai mic, atau enggak input yang memang langsung direct input aja seperti gitar dan bass dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari gitar dan bass sama keyboard atau apa yang nggak perlu mic itu sangat simpel ya, tinggal masukin ke sound card aja. Iya. Ya tinggal masukin ke sound card. Tapi kalau misalnya yang tricky itu, yang lumayan rumit itu adalah rekaman dengan mic ya. Iya. Tentu kalau misalnya kita cuma pakai mic itu untuk satu source saja, misalnya mic itu dipakai untuk satu vokal aja, sangat simpel. Biasanya rule of thumb saya atau aturan saya adalah kalau bisa mic itu di mana dia menangkap sinyal suara kita atau suara kita itu menghadap ke bibir orangnya, dan itu minimal ada jarak 3 jari ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang saya juga suka direct orang-orang, apalagi kalau lagi rekaman, oh kayaknya kamu tadi terlalu dekat di mic-nya, suaramu terlalu keras, dia nge-pick dan lain-lain. Jadi rule of thumb aja, tapi nggak harus dipakai terus gitu. Bisa dijauhin, deketin tergantung dari keperluannya. Dan kalau untuk drum sendiri, mic-nya, kalau menurut aku sih yang penting itu adalah nge-git sama nge-compress ya. Itu bisa dilakukan di DAW-nya sendiri. Gunanya nge-git itu apa? Adalah untuk misalnya kalau misalnya orang mukul tom, atau misalnya kita ada mic tom ini sebisa mungkin kita jangan sampai menangkap suaranya snare, jangan sampai menangkap suaranya kick atau suaranya tom yang lagi satu. Kita kepengen nanti pas rekaman tuh lebih bersih, biar kita nanti pada saat step selanjutnya yaitu mixing dan mastering kita bisa lebih bebas lagi mengatur suara-suara yang kita rekam. Oke. Kak, aku pengen nanya lagi nih Kak. Proses perekamannya tadi kan udah Kakak bilang tadi kan menggunakan pickup ya, kayak bass, piano, bass, gitar, piano. Itu tuh ada lagi Kak proses yang perlu diperhatikan? Kalau misalnya gitar sih sebenarnya aku tuh kita ngomong gitar dulu ya. Okay. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat di situ, aku ada beberapa ampli gitar ya, ada jazz chorus, ada bass chorus, ada beberapa ampli bass juga. Itu sekali lagi tergantung selera. Kalau misalnya teman-teman memang suka banget suara dan suka banget karakteristik suara dari ampli itu, tidak ada salahnya untuk kita pakai SM57 dan kita todong. Daripada langsung pakai pickupnya atau daripada langsung pakai direct outnya itu ya. Tapi kalau misalnya dari pickup sendiri dan dari direct outnya sendiri, biasanya kan di gitar itu ada tone, ada mid, ada high. Di bass juga ada tone, ada mid, ada high. Di keyboard juga kadang-kadang ada EQ-nya. Saya biasanya minta semua flat. Kenapa saya minta itu semua flat? Supaya saya bisa mengatur di dalam DAW-nya sendiri. Jadi source-nya itu kita flatin aja, nanti aku yang akan ngatur di dalamnya. Seperti itu. Oke Kak, aku pengen nanya lagi Kak, project hal-hal yang dalam mixing
secara umum maupun khusus menurut kakak dari tahapan mixing, balancing, compressing, dan equalizing sama affecting itu gimana tuh kak rahasia dapurnya? Ya, sebenarnya saya tuh awalnya tuh cuma operator doang. Ya, saya anak musik bukan anak recording awalnya. Tapi karena debit nih ada kayak gini, aku selalu belajar lah ya untuk update diri. Sebagai yang punya debit harus tahu lah istilahnya, bukan hanya operating tapi mixing dan mastering sedikit juga. Mungkin aku nggak bisa jawab banyak tentang mixing karena aku juga masih banyak belajar. Tapi satu hal yang sangat membantu aku dalam proses belajar mixing ini, ya yang kamu bilang tadi adalah racikannya adalah sering-sering mendengar source, ya source-nya itu yang bagus, ya. Keduanya nih di mixing dan mastering. Jadi mendengar source suara yang bagus dan tentunya itu memerlukan equipment yang lumayan bagus juga ya. Tentu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin masih on a budget ya, nggak bisa langsung punya speaker Genelec atau speaker Neumann atau headphone yang mahal atau gimana, aku encourage teman-teman sebelum rekaman nih, misalnya teman-teman tahu oh bakal rekaman band funky misalnya, teman-teman dengerin deh di YouTube, di Spotify gitu, gimana sih band funk itu kedengarannya tuh gimana. Coba cari karakteristik itu, karena tentu sebelum kita memiliki karakteristik kita sendiri, kita lebih banyak jiplaknya. Nah, bagaimana orang lain mixing funk, bagaimana orang lain mixing rock dan lain-lain. Itu biasanya aku masih jiplak sekarang. Tapi sudah mulai kebentuk nih. Karakteristiknya aku sendiri gimana. Itu kembali lagi juga ke terus latihan, terus denger. Oh iya. Kak, aku pengen tahu gimana sih kakak cara balancing dan affecting di proses mixing projectnya kakak. Mungkin maksudnya balancing dan equalizing ya. Kalau balancing sih sebenarnya kembali lagi banyak mainin pen, banyak mainin volume dan selainnya. Pokoknya saya kalau misalnya rekaman di sini nih, ada string quartet, jangan sampai yang di kanan itu rasanya di kiri atau di tengah. Kalau emang requestnya orang itu di kanan. Jadi benar-benar mencoba untuk memvisualisasikan itu, dan tentunya sebelum balancing dan mixing, source-nya harus bagus dulu ya. Kalau untuk equalizer sendiri, aku sih lebih memilih bagaimana supaya banyak dari frekuensi itu tidak bertempuran. Contohnya apa? Misalnya kita rekaman bass dan kita rekaman drum. Jangan sampai frekuensi dari bass dan kick drum itu terlalu bertempuran sampai jadinya satu dengan yang lain itu istilahnya madi. Iya, kayak nggak jelas gitu. Mana bassnya, mana kicknya. Apalagi bass sama kick itu ritmenya hampir sama kan. Iya, benar. Habis itu di sini kadang-kadang kita miking dua juga. Ada snare di atas, snare di bawah juga. Bagaimana supaya kedua-duanya itu jangan frekuensinya sama, ya biasanya aku phasing. Ya itu hal-hal yang diperlukan kita ketahui di dalam equalizing dan mix. Balancing ya, equalizing dan balancing. Dan yang terakhir itu biasanya setelah aku selesai semua itu, aku produce filenya, ya. Aku dengerin di HP, aku dengerin di studio, aku dengerin di mobil. Kita cari jalan tengahnya ketiga-tiga ini. Biasanya kalau ketiga-tiganya ini udah oke, itu biasanya balancing dan EQ-nya biasanya orang udah bisa terima. Jadi HP di studio sendiri dan juga di mobil. Itu kelihatan beda nggak dari tiga-tiga itu? Seharusnya beda. Beda ya? Iya, beda. Jadi di HP mungkin karena HP kan source-nya kecil ya, misalnya speakernya kecil, nggak kedengeran di HP. Berarti kita harus gedein dikit source-nya, atau nggak terlalu cempreng. Berarti kita harus equalizer ulang kan, equalizing ulang. Kita setel di mobil, bassnya gede banget. Kita perlu equalize ulang. Nggak mungkin bisa kamu di HP bagus, di studio bagus, di mobil bagus, nggak mungkin bisa. Tapi kita cari jalan tengahnya tuh, di antara ketiga-tiganya itu. Untuk kakak, aku pengen tanya nih dalam proses mastering, software hardware yang digunakan tuh tetap yang dari DAW-nya ya berarti ya? Bisa dari DAW, dari Logic itu bisa mastering juga, tapi yang lebih sering saya gunakan adalah T-Rack. Oke. Untuk standar volume mastering yang kakak sering gunakan? Volume mastering yang sering saya gunakan ya. Saya kan nih anak front of house dulunya, lebih ke sound system ya dulunya ya. Rumus saya tuh biasanya cuma satu aja. Kalau teman-teman ngeliat di sound system, ada yang dari ada indikator PFL-nya. Dari hijau sampai merah itu kan, kalau dari hijau sampai merah, biasanya saya pertama dia masuk ke kuning, saya stop dan saya coba level volume itu di situ.
Dia kan hijau, kuning, merah biasanya. Merah tuh udah ngepick. Ya udah ngepick. Kuning itu biasanya sweet spotnya saya. Tidak terlalu loud, tidak terlalu soft. Nah, kalau di DAW-nya kelihatan juga itu levelnya gimana. Oke. Tapi lebih paling penting dari sinyal source-nya kita pada saat kita rekaman, jangan sampai ngepick. Ya, sebenarnya. Karena lebih gampang kita naikin suara yang soft daripada kalau udah pick itu udah rusak sinyalnya. Iya pasti sih, bakal kerbak-kerbak. Iya, udah nggak mungkin bisa di salvage itu. Kak, nanti boleh nggak kasih tampil hasil kakak mastering gitu dari sekilas aja dari audio yang aslinya kakak mungkin? Boleh. Boleh? Nah, Oke, kan berapa? Okay, start. Okay, one more time. Take time. 3, 2, 1, and action. Oke Kak, thank you Kak untuk kesediaan kakak, meluangkan waktunya buat jelasin dari gimana recordingnya ini bisa ada gitu sampai cara recordingnya ini Kak, makasih banget. Mungkin aku bisa nyimpulin semuanya jadi satu kalau kita mau mulai recording awal-awal, mungkin kita bisa mulai dari dengerin lagu seperti yang Kak Denny bilang tadi. Kayak genrenya punk gitu, kita dengerin dulu gimana sih karakteristiknya sampai akhirnya kita tuh bisa buat soundnya kita sendiri, karakteristiknya kita dari kita mastering, mixing sampai cara makingnya itu perlu proses dan waktu pastinya. Sekian dari kami, terima kasih.